Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan masih bersama saya, Ridar Salahuddin Kusdini. Sebelum memulai untuk belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Dan silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan buku catatan kalian masing-masing agar kalian bisa memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini dengan maksimal. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang desa dan kota, yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Pembangunan di desa dan di kota juga merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan judul materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Mungkin sebagian dari kalian masih bingung, kenapa pembangunan di desa harus dilaksanakan? Bukankah pembangunan lebih baik dilakukan di daerah perkotaan saja? Jadi, walaupun kehidupan di daerah pedesaan itu masih tradisional dan kegiatannya tidak kompleks seperti yang ada di daerah perkotaan, namun pembangunan tetap harus dilakukan juga di daerah pedesaan, karena semakin bagus kualitas dari desa ataupun majunya suatu desa, maka nanti juga akan berpengaruh ataupun berdampak secara langsung kepada kota. Ketika sebuah kota didukung oleh desa-desa yang baik, desa-desa yang maju, maka nanti pembangunan ataupun kegiatan yang ada di daerah perkotaan juga akan semakin baik, hasilnya akan semakin bagus. Maka dari itu, pembangunan di daerah perdesaan juga sangat penting. Agar pembangunan nasional dapat terselenggara dengan baik, perlu ada perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional antara lain menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang dan juga jangka menengah. Rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Sementara itu, rencana pembangunan jangka menengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Namun perlu diketahui, baik di dalam perencanaan pembangunan jangka panjang ataupun jangka menengah, pemerataan pembangunan menjadi salah satu topik yang cukup diperhatikan. Usaha ataupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memeratakan pembangunan baik di wilayah desa ataupun kota sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Dan upaya tersebut terlihat jelas dengan adanya pembagian wilayah-wilayah pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi, di wilayah Indonesia terdapat 4 wilayah pembangunan utama. Ada wilayah A, B, C, dan D. Lalu wilayah A yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhannya adalah Kota Medan. Wilayah pembangunan A itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu wilayah utama 1 dan 2. Pada wilayah utama 1 terdapat Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pada wilayah utama 2 terdapat Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Selanjutnya, wilayah pembangunan utama B dengan kota pusat pertumbuhan adalah Jakarta, yang dibagi menjadi 3 wilayah lagi. Yang pertama adalah wilayah 3, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Pada wilayah 4 ada Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan wilayah utama 5 adalah Kalimantan Barat. Wilayah pembangunan utama C dengan kota pusat pertumbuhan adalah Surabaya, dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah 6 dan 7. Pada wilayah 6 terdapat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Lalu di wilayah utama 7 terdapat Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Dan yang terakhir, wilayah pembangunan utama D, dengan kota pusat pertumbuhan adalah Makassar. Wilayah utama 8, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Pada wilayah 9 adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Dan yang terakhir, pada wilayah utama 10, yakni wilayah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Provinsi Papua. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk di bidang perwilayahan dan tata ruang. Meskipun demikian, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Apabila kita bandingkan antara pembangunan yang ada di negara kita, negara Indonesia, dengan negara tetangga, misalkan Singapura. Terdapat banyak sekali perbedaan antara negara Singapura dan negara Indonesia. Mulai dari jumlah penduduknya. Singapura jumlah penduduknya kurang lebih 5.850.342 jiwa. Sedangkan Indonesia 268.583.16 jiwa. Apabila dipresentasikan, jumlah penduduk di Singapura itu hanya 2,4% penduduk yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk negara Singapura bahkan tidak lebih banyak dari jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta kurang lebih 10 juta jiwa. Lalu apabila kita bandingkan luas wilayah negara Singapura dengan Indonesia, ini sangat mencolok, sangat jauh perbedaannya. Luas negara Singapura adalah 725,7 km persegi, dibandingkan dengan Indonesia yakni kurang lebih 1.905.000 km persegi. Apabila kita presentasikan, luas Singapura bahkan tidak lebih dari 1%, itu tepatnya adalah 0,03%. Dan ini adalah salah satu faktor yang mengakibatkan Indonesia berstatus sebagai negara berkembang, namun Singapura berstatus negara maju. Jumlah penduduk dan juga luas wilayah tentu saja akan mempengaruhi pembangunan di setiap wilayah. Semakin luas wilayahnya maka akan semakin sulit, semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Dan sebaliknya apabila wilayahnya kecil, jumlah penduduknya sedikit, maka akan lebih mudah untuk dikelola. Lalu adapun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan di desa dan di kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata ruang dalam kondisi krisis karena hal-hal berikut. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang. Lalu, pembangunan tidak mempertimbangkan berkelanjutan dan daya dukung lingkungannya. Pembangunan tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Lalu yang terakhir, terjadinya konflik antar sektor pembangunan. Lalu faktor yang kedua, pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, politik, serta terisolasi dari wilayah di sekitarnya. Yang ketiga, banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa, tapi belum dikembangkan secara optimal. Yang keempat, wilayah perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi SDA yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Walaupun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal. Lalu yang kelima, terjadinya pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang, yang diikuti dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Hal ini menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali. Selanjutnya, yang keenam, kerusakan daerah di sekitar wilayah kota. Hal ini disebabkan oleh bertambah luasnya wilayah perkotaan, sehingga wilayah perdesaan yang ada di sekitar kota ikut diubah menjadi daerah perkotaan, karena dianggap akan lebih menguntungkan apabila desa diubah menjadi kota. Dan yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk di daerah perkotaan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan terjadinya ketidakmerataan pembangunan. Tentu saja, hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan bidang wilayah dan tata ruang yang ada di Indonesia. Dan semua masalah tersebut harus diselesaikan agar proses pembangunan dapat terus dilanjutkan. Lalu, upaya yang paling tepat untuk dapat membantu dalam proses pemerataan pembangunan di desa dan di kota adalah dengan memperkuat daerah-daerah atau desa. Dan berikut adalah poin-poin yang harus dilakukan dalam proses memperkuat daerah-daerah dan desa. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris. Pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan
keselarasan, dan kemitraan. Pembangunan tersebut perlu dimulai dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, lalu daerah terpencil dan tertinggal, desa tertinggal, daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Yang kedua adalah pengembangan kawasan perbatasan. Perbatasan negara diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal sebagai pendekatan pembangunan lintas batas sektor ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dan daerah maju. Lalu yang keempat adalah pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan pedesaan. Yang kelima adalah penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pemerintah daerah. Kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur, dan keuangan pemerintah daerah. Yang keenam, penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan dalam penataan daerah otonom baru adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Untuk itu, diperlukan penataan kembali daerah otonom baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama kawasan timur Indonesia. Salah satu tantangan utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara kawasan barat Indonesia atau KBI dan kawasan timur Indonesia atau KTI. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Namun tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.